Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Diplomasi ASEAN atau ASEAN Way. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai topik ASEAN dan Indo-Pasifik. Secara garis besar, kita akan melihat bagaimana perkembangan konsep Indo-Pasifik hari ini, dan tentunya kita akan melihat juga dan menelusuri lebih lanjut seperti apa peranan dari ASEAN di kawasan Indo-Pasifik, dan juga melihat bagaimana ASEAN memaknai perkembangan Indo-Pasifik hari ini. Pertama tentu kita harus memahami dulu bagaimana asal-muasal munculnya istilah Indo-Pasifik. Nah, jika kita tinjau dari segi historis, istilah Indo-Pasifik itu sendiri sebenarnya sudah muncul semenjak awal abad 20-an. Yang pada awalnya ini lebih sering merujuk kepada kajian-kajian di bidang geopolitik dan juga geografi. Nah, namun dalam beberapa waktu terakhir, khususnya 10 atau 15 tahun terakhir, terminologi Indo-Pasifik ini menjadi sebuah istilah yang populer, yang kerap digunakan oleh para pakar-pakar di bidang hubungan internasional maupun juga para praktisi di bidang luar negeri. Bisa kita lihat di slide ini bagaimana lebih kurang di tahun 2007 di bulan Agustus 2007, yang pada saat itu Shinzo Abe, seorang Perdana Menteri Jepang, menyampaikan pidatonya di depan Parlemen India, dan di dalam pidatonya ini dia memaparkan mengenai sebuah konsep Indo-Pasifik yang pada intinya berkaitan dengan memberikan gambaran keterkaitan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan dia juga menegaskan bagaimana wilayah ini mempunyai potensi untuk menjadi sebuah region yang free and open, yang bebas dan terbuka untuk semua pihak. Dan kemudian di tahun 2011, di salah satu artikel yang ditulis oleh Hillary Clinton, waktu itu Hillary Clinton ini menjabat sebagai Secretary of State dari Amerika Serikat. Di sini Hillary juga memberikan gambaran mengenai Indo-Pasifik, yang menurut dia wilayah Indo-Pasifik ini merupakan sebuah area yang strategis, yang menggabungkan antara kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, apa yang disampaikan Hillary Clinton ini juga sejalan dengan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada waktu itu, yang memang menjadikan wilayah Asia ini sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri, atau yang sering dikenal dengan sebagai Pivot to Asia. Nah, di tahun 2013, negara lainnya juga mulai memiliki concern tersendiri terhadap Indo-Pasifik. Ini diperlihatkan oleh Australia yang mulai menggunakan istilah Indo-Pasifik, yang sebelumnya mereka lebih sering menggunakan istilah Asia-Pasifik. Nah, namun semenjak tahun 2013, ketika berbicara mengenai aspek-aspek keamanan, ini lebih cenderung menggunakan term Indo-Pasifik. Dan Indonesia sendiri juga sudah mulai bergerak ke arah Indo-Pasifik. Bagaimana kita bisa lihat di sini, Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, yaitu Bapak Marty Natalegawa, di dalam salah satu tulisannya juga mulai mengemukakan mengenai konsep Indo-Pasifik, yang dia mengatakan bahwa mendorong sebuah konsep yang disebut sebagai Indo-Pacific Treaty and Cooperation. Nah, kita lihat di sini bagaimana berbagai negara dan berbagai para tokoh-tokoh internasional sudah mulai mengembangkan sebuah konsep yang disebut Indo-Pacific ini. Dan kemudian di Amerika Serikat sendiri juga mulai berkembang penggunaan istilah atau adanya pergeseran dari penggunaan istilah Asia-Pasifik kepada Indo-Pasifik, khususnya di bawah kepemimpinan Donald Trump. Hampir semua dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat saat itu mulai beralih kepada penggunaan Indo-Pasifik. Nah, bisa kita lihat bagaimana di dalam
beberapa tahun terakhir berbicara mengenai Indo-Pasifik ini sebuah istilah yang sangat populer sekali digunakan oleh para pemerintah di berbagai negara maupun juga para pakar-pakar yang sering memberikan analisisnya terhadap fenomena di dunia hubungan internasional. Nah, di sini dapat terlihat bagaimana perbedaan yang cukup mendasar antara ketika kita berbicara mengenai area yang dicakup oleh Indo-Pasifik dan area yang dicakup oleh Asia-Pasifik. Secara umum bisa terlihat bahwa wilayah Indo-Pasifik ini terlihat lebih luas dibanding wilayah Asia-Pasifik karena kita bisa pahami di sini bagaimana Indo-Pasifik ini terdiri dari dua komponen besar ya, dua bagian besar yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan wilayah Asia Tenggara, ini negara-negara ASEAN menjadi salah satu titik strategis gitu, di kawasan Indo-Pasifik. Nah, tadi sebelumnya kita sudah lihat bagaimana dari tinjauan historis ya, Indo-Pasifik dan kemudian bagaimana perkembangan istilah Indo-Pasifik tersebut hingga hari ini. Nah, tetapi muncul pertanyaan, apa sebenarnya Indo-Pasifik itu? Nah, Indo-Pasifik ini sebenarnya dapat dimaknai dengan berbagai sudut pandang ya. Kalau kita coba simpulkan di sini, Indo-Pasifik ini dapat dibagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama, ketika berbicara Indo-Pasifik ini merujuk kepada sebuah strategic outlook. Strategic outlook maksudnya ini adalah menjadi sebuah pandangan atau arah kebijakan dari berbagai negara yang digunakan dalam kebijakan luar negerinya. Karena kita tahu berbagai negara ya, berbagai aktor di dunia internasional sudah mengemukakan bagaimana mereka memandang wilayah Indo-Pasifik. Misalkan seperti Amerika Serikat, kemudian juga Prancis, Jerman, dan beberapa negara Eropa lainnya, mereka sudah mempunyai yang namanya strategic outlook terhadap Indo-Pasifik. Bagaimana mereka mencoba memaknai wilayah Indo-Pasifik. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita menyebut Indo-Pasifik, ini tentu erat kaitannya dengan istilah geopolitik. Tadi bisa dilihat di peta tersebut, bagaimana ada beberapa negara yang tercakup ke dalam area Indo-Pasifik. Nah, selanjutnya, meskipun terlihat berbagai negara ya sudah menyampaikan pandangannya terhadap Indo-Pasifik ini, tentu juga bisa kita coba telusuri lebih lanjut bahwa sebenarnya belum ada sebuah kesepakatan atau persetujuan mengenai pemaknaan Indo-Pasifik ini. Karena dari berbagai negara tersebut dan berbagai aktor yang mencoba memberikan pandangannya terhadap Indo-Pasifik, mereka mempunyai sudut pandang yang beragam terhadap Indo-Pasifik. Dan beberapa ahli mengatakan kenapa bisa ada sudut pandang yang beragam ini adalah karena perbedaan pemahaman terhadap wilayah Indo-Pasifik. Kita lihat di contoh di sini bagaimana pemerintahan Donald Trump sering sekali mengasosiasikan wilayah Indo-Pasifik itu sebagai free and open Indo-Pacific. Sedangkan ASEAN lebih menegaskan kepada rules-based and inclusive Indo-Pacific. Begitu juga dengan pemerintahan Amerika Serikat sekarang di bawah Joe Biden ini juga mempunyai pandangan yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan Donald Trump. Nah, apa yang disaksikan di sini merupakan perbedaan sudut pandang dari aktor-aktor terhadap kawasan Indo-Pasifik. Misalkan seperti Donald Trump yang menjadikan ini sebuah kawasan yang bebas dan terbuka, sedangkan ASEAN lebih menekankan kepada aspek inklusivitasnya. Bagaimana ini tidak hanya tertutup ya untuk beberapa negara atau beberapa aktor saja, tetapi ini menjadi sebuah wadah yang terbuka untuk siapapun dan tentunya berdasarkan kepada rules-based tadi. Nah, ketika berbicara lebih lanjut ya, melihat mengenai fenomena Indo-Pasifik ini dan adanya pergeseran dari yang sebelumnya lebih sering digunakan istilah Asia-Pasifik kemudian menjadi Indo-Pasifik, ada beberapa faktor di sini yang menyebabkan kenapa hal ini bisa terjadi. Yang pertama adalah adanya kebangkitan dari China dan India yang
kita lihat semakin hari semakin terlihat bagaimana China dan India ini semakin menunjukkan kekuatannya di tataran internasional, dan tentu ini juga mendorong pergeseran. Kenapa akhirnya wilayah Asia Pasifik ini menjadi semakin lebar gitu, dengan masuknya India dan mulai dikenal sebagai wilayah Indo-Pasifik. Nah, faktor yang kedua adalah bagaimana kita lihat semakin meningkatnya atau berkembangnya isu-isu yang terkait dengan wilayah maritim, baik itu isu ekonomi, isu keamanan, ataupun isu lingkungan. Apalagi kalau kita mencoba menelusuri ya apa yang terjadi di wilayah Indo-Pasifik, ini beberapa titik cukup sering menjadi area konflik ya atau pergesekan antara beberapa negara di kawasan. Misalkan sebut saja apa yang terjadi di Laut Cina Selatan, kemudian wilayah perairan di Asia Timur. Ini juga menjadi hal ya, kenapa akhirnya negara-negara yang meskipun negara-negara tersebut tidak berlokasi di Indo-Pasifik, mereka mempunyai concern tersendiri terhadap apa yang terjadi di wilayah perairan di Indo-Pasifik. Nah, dan inilah beberapa faktor yang kenapa mendorong ya, pergeseran penggunaan yang sebelumnya digunakan adalah term Indo-Asia Pasifik, kemudian beralih menjadi Indo-Pasifik. Nah, dan kemudian bagaimana ASEAN memposisikan dirinya? Karena kalau dilihat di map tadi terlihat bagaimana Asia Tenggara ini mempunyai posisi yang sangat sentral. Secara geografis ini sangat strategis, tetapi bagaimana secara politik? Nah, dari ASEAN sendiri, ASEAN sudah mengeluarkan pandangan, ya, pandangan sebagai sebuah organisasi yang tentunya sudah disepakati secara konsensus ya melalui ASEAN Way, bahwa ASEAN juga mempunyai pandangan terhadap Indo-Pasifik. Nah, sebuah dokumen yang disebut sebagai ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ini merupakan pandangan dari ASEAN terhadap Indo-Pasifik. Nah, dokumen ini sudah disepakati ya pada konferensi tingkat tinggi ASEAN yang ke-34 yang waktu itu dilaksanakan di Bangkok pada bulan Juni 2019. Nah, pada dasarnya konsep AOIP ini menegaskan ya bahwa Samudra India dan Samudra Pasifik itu merupakan sebuah wilayah yang strategis dan sangat berpotensi untuk menjadi area yang bisa terintegrasi, yang tentunya juga memberikan benefit untuk berbagai aktor gitu. Nah, dan berbicara mengenai ASEAN Outlook Indo-Pacific ini sangat erat sekali kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia, karena bisa dikatakan Indonesia merupakan salah satu negara anggota ya yang mempunyai peranan yang besar dalam perwujudan dokumen ini. Nah, dan apa yang dilakukan Indonesia ya dalam mendorong bagaimana dokumen ini bisa disepakati secara bersama, ini merupakan menjadi salah satu alternatif bagi berbagai aktor untuk memaknai bagaimana wilayah Indo-Pasifik ini seharusnya. Karena di slide sebelumnya tadi kita sudah lihat bagaimana berbagai negara sudah mempunyai sudut pandangnya sendiri terhadap Indo-Pasifik, dan apa yang ditawarkan Indonesia dan kemudian disepakati di level ASEAN ini menjadi salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh negara-negara tersebut. Dan apa yang dilakukan Indonesia di tataran regional ini sebenarnya juga mempunyai koneksi yang erat, hubungan yang erat dengan apa yang terjadi di domestik kita. Karena di level nasional, Indonesia sendiri juga mempunyai arah kebijakan luar negeri yang sangat sejalan gitu dengan apa yang ditawarkan di ASEAN Outlook Indo-Pacific. Karena kita tahu salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo yaitu bagaimana menjadikan Indonesia ini sebagai sebuah poros maritim dunia atau Global Maritime Fulcrum. Dan tentu ini sejalan dengan apa yang disampaikan melalui ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Jadi apa yang terjadi di level regional mempunyai koneksi yang erat sekali dengan apa yang disampaikan di tingkatan nasional. Nah, kemudian kita lihat ini merupakan salah satu bagian dari dokumen ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Terlihat di sini bagaimana ada 4 elemen penting dari AOIP.
Yang pertama adalah bagaimana menjadikan wilayah ini menjadi sebuah area yang terintegrasi dengan ASEAN mempunyai peranan yang sentral dan strategis. Dan kemudian ASEAN dengan seperti apa yang sudah dilakukan selama ini ya, selalu mendorong dialog, kerjasama, dan juga yang bertujuan untuk memberikan manfaat gitu untuk semua pihak. Jadi sangat ditekankan sekali bagaimana area Indo-Pasifik ini menjadi sebuah wadah kerjasama, bukan malah meningkatkan rivalitas antara berbagai power. Dan lebih lanjut, ASEAN juga menegaskan bahwa ini merupakan kesempatan ya untuk mengembangkan kerjasama yang berbasis kepada maritim. Nah, 4 poin inilah yang menjadi poin utama ya dari apa yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN ketika berbicara mengenai Indo-Pasifik. Nah, lebih lanjut jika kita ingin mencoba memahami ya secara substansi seperti apa EOIP, pertama adalah berbicara mengenai dokumen ini sangat erat sekali kaitannya dengan apa dokumen-dokumen yang menjadi dasar organisasi ASEAN. Yang pertama berhubungan erat dengan piagam ASEAN ya, atau ASEAN Charter, dan juga memiliki kaitan yang dekat sekali dengan TAC atau Treaty of Amity and Cooperation yang menjadi norma-norma atau prinsip dasar bagaimana ASEAN berinteraksi ya baik secara internal ataupun secara eksternal. Dan kemudian juga mempunyai hubungan yang erat ya bagaimana apa yang ada di EOIP ini juga mencerminkan bagaimana pendekatan yang diambil ASEAN terhadap Indo-Pasifik. Jadi pendekatan yang tidak memihak ya, apakah kepada blok United States atau blok China, dan juga pendekatan yang cautious approach dalam artian berhati-hati di dalam mengambil tindakan. Nah, ini yang salah satu bagian penting yang terrefleksi dari dokumen EOIP. Selanjutnya di dalam dokumen ini juga bisa ditemukan ya, bagaimana ASEAN berupaya untuk kembali menegaskan ASEAN centrality-nya yang berharap agar ASEAN ini tetap menjadi sebuah aktor yang sentral di kawasan Indo-Pasifik yang bisa diwujudkan melalui ASEAN-led mechanism. Mekanisme-mekanisme kerjasama, interaksi yang dipimpin oleh ASEAN. Bisa kita saksikan ya melalui berbagai macam wadah seperti ASEAN Regional Forum, East Asia Summit, atau ASEAN Plus 3 Mechanism. Nah, mekanisme-mekanisme inilah yang diupayakan oleh ASEAN untuk didorong melalui konsep Indo-Pasifik. Lebih lanjut, kita lihat di sini karakter utama ya, dari EOIP adalah Inclusive and Cooperative Indo-Pacific. Maksud dari inklusif dan kooperatif di sini adalah bagaimana ASEAN berupaya untuk menjadikan wilayah Indo-Pasifik ini terbuka bagi semua aktor dan juga menjadi sebuah medium tempat bekerja sama bagi aktor-aktor tersebut. Ini juga menjadi salah satu ciri utama dari outlook yang ditawarkan oleh ASEAN. Yang selanjutnya, melalui EOIP ini, ASEAN juga berupaya untuk menunjukkan relevansinya di tengah adanya great power competition antara US dan China. Karena bagaimanapun ASEAN selalu berupaya untuk menjadi sebuah aktor yang sentral di kawasan Indo-Pasifik. Dan lebih kurang seperti inilah gambaran dari substansi dokumen yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. Nah, meskipun EOIP ini menjadi semacam kesepakatan ya, yang sudah dibangun secara konsensus oleh negara-negara anggota ASEAN dan menjadi collective voice, suara bersama dari negara anggotanya, tetapi beberapa orang pakar juga mengkritisi bahwa di tataran praktis, penerapan atau implementasi EOIP ini juga masih ada perbedaan di antara negara anggota ASEAN. Nah, dari beberapa negara anggota tersebut, adanya Indonesia dan Vietnam, dua negara yang cukup sentral peranannya dalam perwujudan EOIP ini, menurut tulisan dari si Huang Thi-ha memperlihatkan bahwa di tataran praktis, Indonesia dan Vietnam ini menyikapi ASEAN Outlook on Indo-Pacific dengan pendekatan yang berbeda.
Nah, Indonesia ini cenderung mendekati atau menggunakan EOIP ini dengan sudut pandang konstruktivis, yang dimana Indonesia berupaya untuk menjadikan EOIP ini menjadi wadah untuk mengedepankan sentralitas ASEAN dan juga membangun kerjasama berdasarkan norma-norma dan prinsip-prinsip serta elemen yang sudah dicantumkan di dalam EOIP. Nah, lebih kurang ini yang dilakukan Indonesia melalui EOIP tersebut. Nah, sedangkan Vietnam lebih memandang EOIP ini dari sudut pandang realis, khususnya dalam aspek balance of power. Yang mana maksudnya di sini adalah bagaimana Vietnam lebih menggunakan EOIP ini sebagai upaya untuk melakukan counterbalance terhadap sikap asertifnya China di wilayah Laut Cina Selatan dalam beberapa waktu terakhir. Karena dengan peningkatan tekanan yang didapatkan oleh Vietnam atas tindakan China ini, kemudian Vietnam berupaya dengan memanfaatkan kerjasama EOIP ini yang melalui interaksi dengan negara-negara kuat, yaitu negara Amerika Serikat, Australia, India, dan Jepang. Vietnam menggunakan ini sebagai wadah untuk mencoba melakukan counterbalance terhadap tindakan yang dilakukan oleh China. Nah, selain itu, Vietnam juga tidak hanya berfokus pada aspek keamanan saja. Vietnam juga berupaya untuk mewujudkan kepentingan ekonominya melalui EOIP. Nah, dari sini kita lihat bahwa meskipun EOIP ini merupakan kesepakatan yang sudah disetujui secara bersama oleh ke-10 negara anggota ASEAN, tetapi di tataran praktis masih ada kemungkinan bahwa negara-negara anggota ini akan berbeda dalam penerapan konsep EOIP itu sendiri. Karena tentunya kita lihat setiap negara ini juga mempunyai posisi yang berbeda, ya, mempunyai tekanan atau ancaman yang berbeda di kawasan Indo-Pasifik. Nah, ini yang juga bisa menjadi salah satu faktor. Kenapa secara praktikal negara-negara ini juga akan berbeda gitu dalam menyikapi ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Nah, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa konsep Indo-Pasifik ataupun isu-isu yang berkaitan dengan Indo-Pasifik ini masih terus berkembang hingga hari ini. Dapat kita saksikan misalkan beberapa waktu yang lalu kerjasama ya antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang dibangun melalui kerjasama yang disebut dengan AUKUS, dan salah satu upayanya adalah untuk mendorong Australia ya memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Ini merupakan salah satu bentuk kecil dari dinamika yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik, dan masih banyak hal-hal lainnya yang terus berkembang di Indo-Pasifik sehingga menjadikan ketika berbicara mengenai Indo-Pasifik ini adalah sesuatu yang dinamis, sangat cepat sekali terjadi perubahan. Nah, dan kemudian kalau kita coba kaitkan dengan ASEAN, kita lihat bagaimana dengan berkembangnya Indo-Pasifik ini menjadi semacam kesempatan dan juga ada tantangan tersendiri untuk ASEAN. Kesempatan bagi ASEAN adalah dalam artian ASEAN bisa semakin mengedepankan sentralitasnya, bisa semakin memperkuat posisinya sebagai aktor sentral di kawasan yang lebih luas. Karena ASEAN telah melakukan hal ini dalam waktu yang cukup panjang ya, dengan mengedepankan atau menyediakan wadah-wadah komunikasi, interaksi, dialog untuk berbagai negara dan juga untuk termasuk ya, untuk negara-negara great power seperti Amerika Serikat dan China. Nah, tentunya dengan semakin luasnya ya wilayah yang dari awalnya Asia Pasifik ke Indo Pasifik, ini menjadi kesempatan emas bagi ASEAN. Nah, namun di sisi yang lain ini juga menjadi ancaman untuk eksistensi ASEAN karena kita tahu semakin meningkatnya rivalitas ya antara Amerika Serikat dan China, kemudian semakin banyaknya aktor yang terlibat di kawasan Indo-Pasifik, ini tentu juga mengancam ya, mengancam eksistensi dan juga relevansi ASEAN di kawasan Indo-Pasifik. Apakah ASEAN masih menjadi sebuah organisasi ya yang cukup relevan? Apakah masih bisa memainkan peranan yang cukup besar di Indo-Pasifik? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang bermunculan gitu, ketika kita lihat sebegitu dinamisnya wilayah Indo-Pasifik.
Nah, dan jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut ya mengenai isu-isu yang berkembang di Indo-Pasifik dan juga bagaimana kaitannya dengan ASEAN, dapat ditelusuri lebih lanjut melalui referensi ini, karena ya secara garis besar dari presentasi ini dirujuk dari referensi-referensi yang tercantum di slide ini. Baik, kalau begitu saya akhiri video untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.